Kita sudah mulai membedakan dan kasus gugatan ini sesuai dengan edaran Dirjen Yankes tanggal 4 November. Membedakan dalam kasusnya probable, suspek, confirm, dan exclude. Kira-kira seperti itu. Nah tentu dasarnya adalah pertanggal sejak April. Berarti yang confirm sama terduga jadinya itu berapa? Definisinya gini dulu ya, kita sepakati bahwa yang dibilang kasus terkonfirmasi apabila dalam sampel darah kasus tadi ditemukan kandungan ethylene glycol atau diethylene glycol. Yang dibilang kasus suspek adalah apabila terjadi oliguri atau anuria. Oliguri atau anuria tahu ya, oliguri adalah berkurang frekuensi maupun volume buangan kecilnya atau air seninya, sedangkan anuria sama sekali tidak keluar air kecil. Kemudian yang dibilang kasus probable adalah apabila dalam sampel darahnya terjadi peningkatan kadar urin maupun kreatinnya. 154 itu nambah lagi ya? 154 ini yang penambahan baru? Enggak, jadi kalau di DKI Jakarta sejak tanggal 31 Oktober tidak terlaporkan adanya penambahan kasus. Jadi kami melihatnya kan kemarin kita lakukan HRR kan yang sudah saya sampaikan memantau, tetapi kan rumah sakit di DKI itu menerima rujukan dari berbagai wilayah. Jadi kalaupun ada kasus baru tidak di DKI. Yang masih dirawat Dawu dan stok fomepizol saat ini masih cukup atau butuh lagi nanti minta dari Kemenkes? Untuk DKI Jakarta kebutuhan akan obat anti penawar tadi tersedia melalui jalur dari Kementerian Kesehatan. Jadi semua vaskes yang merawat pasien dengan dugaan kasus ini dengan mudah akan mendapatkan secara gratis kepada Kementerian Kesehatan. Beberapa hari yang lalu kan Dinkes menganjurkan minta untuk tidak minum untuk sementara waktu tidak minum obat semua obat sirup tadi ya. Tapi kan sementara itu sudah menerbitkan 196 obat yang dinyatakan aman. Ya, kami sekarang merujuk kepada edaran terbaru dari BPOM maupun dari Kementerian Kesehatan bahwa ada sekian obat yang ditarik atau ditarik izin edarnya. Kan kita tahu ya dinamika atau dinamisnya dari suatu regulasi karena sedang berproses. Teman-teman tingkat pusat BPOM kan sedang berproses, Kemenkes sedang berproses. Kadang-kadang warga itu memudahkan komunikasi risiko. Jadi sementara kan kita bilang sementara. Pada saat sudah ada rilis resmi tentu kita sesuaikan. Berarti bahwa sebelumnya udah nggak berlaku ya Bu? Jadi kita sesuaikan, jadi kalau masih ada warga yang ragu-ragu, karena kita melihat ya, ini berdasarkan pengalaman pada saat kita melakukan talkshow maupun sosialisasi ke warga, kadang-kadang ada warga yang tidak terlalu paham atau mungkin belum sempat melihat edaran maupun rilis dari tingkat pusat, sehingga memudahkan komunikasi risiko secara massal itu diperlukan komunikasi yang lebih mudah. Pada saat warga ragu-ragu, tentu kita tidak berani mengambil risiko, jadi silahkan untuk mengakses obat melalui jalur resmi, apakah itu melalui vaskes kita atau ya melihat info-info terkini. Nah, kita jalurkan berbagai cara, termasuk kita membuat komunikasi di tingkat puskesmas.